Jakarta kembali jadi saksi dari sebuah episode drama medis digital yang makin panas. Dan kali ini, sorotan tajam tertuju pada dua sosok yang saling silang narasi, Dr. Richard Lee dan Dr. Detektif alias Doktif. Babak terbaru dimulai Kamis 19 Juni 2025. Doktif menjalani pemeriksaan lanjutan di Polres Metro Jakarta Selatan. Selesai hampir 3 jam diperiksa, kejutan menanti, akun TikTok resmi miliknya dengan lebih dari 3 juta followers disita polisi sebagai barang bukti laporan dari Richard Lee. Lucunya, yang disita bukan suplemen, bukan skincare, tapi sebuah akun, wadah opini dan fakta yang bikin panas kuping banyak pihak. Ini bukan sekadar soal medsos, ini sinyal. Ada sesuatu dari apa yang diucapkan Doktif yang terlalu menggugah, terlalu mengganggu, terlalu benar untuk dibiarkan beredar begitu saja. Doktif pun tak tinggal diam. Ia menyatakan keheranannya sekaligus mempertegas kembali bahwa semua yang dia katakan adalah fakta. Tentang white tomato yang diklaim Sakti Mandraguna, tentang sunscreen yang entah benar entah mitos, dan tentang ketiadaan surat izin praktik milik Richard Lee di klinik Athena Palembang. Yang lucu dan ironis dari semua ini, alih-alih membantah fakta, Richard Lee justru berupaya membungkam sumbernya. Maka pertanyaan penting pun muncul. Sebegitu menakutkannya kah akun Doktif sampai harus disita polisi hanya karena dia bilang fakta? Lebih dari itu, penyitaan akun ini terasa seperti konfirmasi terselubung bahwa apa yang Doktif sampaikan terlalu dekat dengan kebenaran. Di zaman di mana satu posting bisa lebih tajam dari pisau bedah, keberanian untuk berkata jujur memang menakutkan. Bukan bagi publik, tapi bagi mereka yang merasa nyaman dalam kebohongan. Dan hari ini, kita belajar satu hal. Membungkam akun tidak akan pernah bisa membungkam kebenaran. Kasus Doktif alias Dokter Detektif versus Dr. Richard Lee makin luas ya. Tidak cuma soal kritik terhadap produk white tomato yang akhirnya dicabut izinnya oleh BPOM, tapi juga soal tuduhan Doktif diduga memfitnah Dr. Richard Lee karena menyebut kliniknya tidak memajang surat izin praktek atau SIP. Dan update terbaru sekarang, akun TikTok milik Doktif resmi disita oleh pihak kepolisian. Pertanyaannya, seberapa relevan dan sah sih proses ini? Jadi secara hukum, SIP atau surat izin praktik itu memang wajib dipajang guys di tempat praktik berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan. Kalau Doktif tidak melihat SIP dan menyampaikan itu secara terbuka ya, apakah itu fitnah? Ataukah pengamatan langsung yang bisa saja benar atau salah? Jadi di dalam hukum pidana, fitnah itu harus ada unsur kesengajaan menyebarkan kebohongan. Kalau yang disampaikan itu berdasarkan apa yang dilihat ya, dan tidak ada niat menipu publik, maka ini masuk kategori kekeliruan wajar, bukan fitnah. Lalu soal penyitaan akun, secara prosedur memang penyidik boleh menyita ya, jika akun Doktif memang dibutuhkan untuk pembuktian. Tapi publik juga berhak bertanya guys, kenapa akunnya mengungkap fakta yang terbukti benar soal produk justru disita lebih dulu? Apakah ini penegakan hukum ataukah justru pembungkaman suara kritis? Yang perlu kita sadari, di ruang digital seharusnya tidak membuat orang kehilangan akses suaranya. Apalagi jika isi kritiknya didukung data dan tujuan perlindungan konsumen. Akunnya Doktif ditahan oleh pihak kepolisian Jakarta Selatan. Itu Doktif cukup kaget karena ada satu handphone yang tidak terkait apapun. Guys, gue lagi gak enak badan pun, suara serak, tapi ngeliat fitting Doktif yang tadi itu gue ikut prihatin sama Doktif loh. Kenapa coba? Kalau akun sekedar ditahan, mungkin ada hubungannya dengan permasalahan yang ada. Tapi kalau sampai HP-nya yang nggak ada hubungannya pun ditahan juga, ini merupakan suatu pelanggaran HAM loh. Kenapa coba? Untuk apa gitu HP yang tidak ada urusannya ditahan juga? Lalu kedua, kenapa yang gue disebut ini pelanggaran HAM juga? Karena bisa aja kan HP-nya itu yang dipakai oleh Doktif, yang tidak ada hubungannya itu adalah HP pribadinya Doktif untuk menghubungi keluarganya, untuk urusan keluarganya. Gimana coba kalau HP itu ditahan, sampai akhirnya Doktif kalau ada apa-apa susah menghubungi keluarganya, terus terjadi sesuatu. Siapa yang mau disalahkan? Ya, ini ada apa sih dengan pihak kepolisian? Justru orang-orang yang speak up mengenai skincare yang benar-benar overclaim, skincare yang tidak bagus buat masyarakat itu, kok malah dipersulit kayak gini sih? Contoh kayak Nikmir, sekarang Doktif. Ini ada apa sebenarnya? Mungkin kesalahan mereka karena terlalu menyuarakan. Tapi itu bukan suatu kesalahan buat gue pribadi. Tapi itu suatu edukasi dan suatu informasi dan pemberitahuan terhadap masyarakat akan adanya skincare yang baik ataupun yang tidak baik. Ini ada apa ya sebenarnya ya? Guys,
tolong saat ini memang kita juga sedang fokus terhadap permasalahan nikmir. Tapi tolong guys, kita juga harus fokus mengawal permasalahan yang Doktif sedang alami saat ini. Doktif udah kurang gimana coba? Selama ini Doktif itu ikut prosedur mengenai persekusi yang dilaporkan pun, dia sabar menunggu sampai 6 bulan pun ini mau habis loh. Tapi tetap belum tahu kelanjutannya apa. Dokter masih sabar. Saat dipanggil jadi saksi di masalah Isa Segaf pun, dokter sampai melepas topengnya menjadi identitas pribadi pun hanya untuk menghargai pengadilan. Ya, dokter udah kurang sabar gimana, tapi tetap diperlakukan seperti ini. Ya, ini ada apa di balik ini semua? Apakah mungkin ya, dugaan gue loh, apakah mungkin para mafia skincare ini dilindungi oleh para pejabat tinggi kepolisian atau enggak? Ya kita nggak tahu kesananya ya. Cuman ini menjadi suatu pertanyaan besar buat gue pribadi. Kok seolah-olah yang benar-benar melakukan hal-hal kejahatan kok biarkan bebas gitu aja, dibiarkan tenang gitu aja. Tapi orang-orang yang menyuarakan kok malah dipersulit. Gue jadi ingat sama kasus Munir dulu tuh. Ya, memang beda urusan dengan permasalahan sekarang. Tapi Munir kan dulu kan sangat menyuarakan soal HAM. Sampai akhirnya dia ada kasus yang menyebabkan dia sampai meninggal lah istilahnya gitu. Nah sampai sekarang tuh pelakunya pun tidak jelas siapa-siapanya. Ya, aku memang kenal dengan Pak Indra Setiawan, Direktur Garuda Indonesia saat itu. Ya, tapi nggak ada kejelasan apapun juga sampai saat ini. Atau mungkin gue dengan berita atau apa gue nggak tahu lah ya. Tapi masa hal ini terjadi lagi di zaman saat ini sih, kayaknya nggak pantas gitu loh. Jadi guys, kita kawal. Kalau bukan kita yang mengawal, siapa lagi yang mengawal? Karena istilahnya gini ya, kalau masyarakat bersatu semua, netizen bersatu semua, melihat kezaliman, pasti mau gimana pun juga susah lah. Kecuali kalau netizen bersatu itu sampai akhirnya pecah sendiri karena ada unsur-unsur di dalamnya, karena ada permainan juga di dalamnya, itu memang bahaya banget ya. Tapi cobalah kalian ya, istilahnya kita para netizen tuh benar-benar harus mengawal kasus ini semua. Kita boleh menyayangi nikmir, kita boleh fokus terhadap nikmir, tapi jangan lupakan juga Doktif dalam hal ini. Oke, untuk Doktif semangat terus. Gue tahu rasanya mungkin sedih karena HP-nya disita, bukan hanya karena itu semata-mata pemberian Willy Salim, tetapi gue percaya HP itu berarti buat Doktif. Ya, mungkin untuk menghubungi keluarga, untuk menghubungi anak, suaminya, atau siapapun itu. Akhirnya Doktif belum sempat nge-save nomor-nomor keluarga mereka, udah keburu disita. Nah, gimana Doktif mau menghubungi yang lain? Ini kasihan loh Doktif loh. Ya guys, dibalik apapun lah tuduhan dia mengenai laporan dia di luar kota kayak apa Doktif udah tersangka apa kayak bodoh amat. Yang penting ini suatu garis besar loh ya, bahwasanya untuk apa pihak kepolisian itu menyita HP yang tidak ada kaitan sama sekali. Menduga ada kaitannya silakan aja. Tapi bila sekarang udah disita nih, ternyata setelah dicek ternyata tidak ada kaitannya. Lalu pertanggungjawaban polisi apa? Ya, apakah diam gitu aja? Dan sebaiknya Doktif pun benar-benar harus menindaklanjuti soal ini Doktif. Kalau misalkan benar-benar tidak ada kaitannya, Doktif harus menggugat itu semua. Bahkan kalau perlu laporkan ke Propam atau ke sana apalah. Untuk apa ada badan-badan yang lebih tinggi lagi di Polri, seperti Propam, seperti apa, kalau tidak bisa menangani hal-hal seperti ini. Ya, yuk guys, kita kawal ini semua. Gue bukan mengajak tidak benar, tetapi gue benar-benar ingin keadilan itu benar-benar tegakkan. Karena gue sendiri pun pernah mengalami ketidakadilan dalam melaporkan seseorang. Ya, jadi jangan sampai hal ini terjadi juga pada Doktif. Oke? Mengungkapkan itu ke publik, dia memutarbalikkan. Dia bilang bahwa saya tidak tahu. Bahkan dari mana Doktif itu tahu, saya sendiri tidak menerima keputusan dari universitas. Dan di sini ketahuan lagi bahwa DRL melakukan pembohongan. Bahwa sebenarnya dia tahu kok dia nggak lulus ya. Tahu dok, kan saya bilang dok, jadi kayak mana kuliahnya? Biarin aja, dibiarin aja. Nanti kan lama-lama nanti pihak Udayana sendiri yang nge-DU saya katanya, yang ngeluarkan saya. Jadi kan nama saya tetap bagus, kata dia kayak gitu. Nah kan, udah ya, Terus, oh iya, ada pertanyaan juga yang bikin saya penasaran nih. Saat ini kan saya lihat dia mengeluarkan produk yang namanya penumbuh rambut. Ya, jadi dia jualan, pernah lihat nggak iklannya penumbuh rambut? Pernah, atau sebelum-sebelumnya? Pernah dok, pernah lihat. Nah, Pak Afrizal ini kan setiap hari bersama dengan beliau ya? Iya dok. Apakah rambut yang saya tahu, dia kan rambutnya tipis dan agak botak ya? Iya. Ya, DRL ini rambutnya tipis dan agak botak. Tapi dia menjual serum penumbuh rambut ke masyarakat Indonesia. Ya. Inilah salah satu bentuk pembohongan publik. Pembohongan itu. Betul nggak? Dia rambut asli atau wig? Jelasin aja. Rambutnya ya rambut palsu. Saya pernah disuruh antar itu rambut palsu ke Jakarta Barat, ke Neo Hair itu.
mau nyuci wake-nya itu. Oh, neo hair, iya. Nah, jadi kalau pagi dia podcast itu atau apa pagi dia pakai penutup kepala itu pakai rambut asli. Kalau dia sudah pakai rambut palsu baru dia nggak pakai apa. Jadi kalau pakai topi itu berarti rambut asli ya dianya ya? Iya, kalau pagi-pagi lah pokoknya dia tuh sering pagi dok, nggak dipakai kan mau tidur apa itu pakai yang penutup kepala itu, nah itu rambut asli dia dok. Itu pakai. Kalau nggak pakai itu, nah itu rambut palsu itu. Berarti koleksinya banyak karena kan berganti-ganti itu. Iya, ada entah berapa lah saya nggak ingat. Pokoknya ada lah, pokoknya itu rambutnya palsu itu. Jadi udah ya guys, ini salah satu bentuk lagi kebohongan dilakukan di RL dan terbuka lagi. Jadi kalian sudah ya, itu yang apa yang dia jual itu udah nggak usah dibeli lagi, blacklist. Ya, ini satu persatu terbuka kok. Jadi dia menjual yang namanya serum bopeng, nggak bisa. Bopeng itu nggak bisa hilang hanya dengan serum, itu harus treatment. Ya, begitupun yang kamu jual DRL yang namanya serum penumbuh rambut, tumbuhin dulu rambut kamu. Ya, sebelum nyuruh masyarakat Indonesia beli produk kamu. Paham ya sampai di sini?